pemirsa, kembali kami menjumpai Anda dalam program Lutra Sepekan edisi pekan pertama di bulan Juni tahun 2020. Bersama saya, berikut kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Jelang berakhirnya masa tanggap darurat COVID-19 di Kabupaten Luwu Utara, pemerintah terus mengedukasi masyarakat terkait kehidupan atau tatanan normal yang baru. Lantas, apakah masyarakat mengetahui apa yang diartikan sebagai tatanan normal yang baru atau yang lebih dikenal dengan istilah New Normal Life? Berikut kami sajikan apa kata mereka. Lantas, apa kata mereka tentang New Normal Life? Apakah sebagian dari mereka paham pengertian dari sebuah tatanan hidup yang baru? Normal baru? Iya. Kalau menurutku, pengetahuan pertama aku tuh yang saya tahunya itu normal baru itu di luar dari, maksudnya kembalinya keadaan normal dari work from home ke keadaan normal yang seperti semulanya sebelum. Perubahan kehidupan dari yang dulunya tidak tahu cuci tangan, tidak tahu kebersihan untuk menjauhi virus-virus. Sekarang menjadi tahu dan lebih peduli. Ada banyak orang yang menafsirkan berbagai pendapat tentang kehidupan normal baru atau New Normal Life. Namun, apa sih penjelasan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara terkait persiapan pemerintah dan juga masyarakat dalam menyambut New Normal Life mendatang? Berikut kami sajikan liputan khusus dari tim Humas IKP Kominfo Luwu Utara. Pasca pandemi corona yang melanda hampir seluruh dunia, kini manusia dihadapkan dengan sebuah era bernama kehidupan normal baru. Apakah tatanan kehidupan baru harus merubah kehidupan yang lama? Ya, terkait dengan kebijakan pemerintah, sekiranya sudah disampaikan oleh Presiden bahwa akan diperlakukan, kalau istilah saya itu N2L, kampanye New Normal Life. Ya, tatanan kehidupan yang baru. Ya. Ini dilakukan oleh pemerintah kalau misalnya suatu daerah, satu wilayah, satu kabupaten provinsi sudah dianggap bahwa pandemi ini sudah terkendali. Ya, tapi kalau belum terkendali maka saya kira belum. Namun demikian perlu dijelaskan, perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa tatanan kehidupan yang baru itu bukan berarti kita kembali seperti sedia kala, bebas segala-galanya. Tetapi intinya adalah bagaimana tatanan atau kebiasaan atau perilaku yang telah kita jalankan selama kita melaksanakan pandemi ini atau melewati pandemi ini seperti apa? Ayo cuci tangan, ayo pakai masker, ayo jaga jarak, terus ayo perbanyak makan buah sayur. Itu yang harus diteruskan. Itu harus diteruskan secara masif, secara keseluruhan kepada masyarakat. Artinya pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan selama pandemi itu harus diteruskan setelah itu pandemi. Ya, kenapa? Oleh karena memang kalau kita tidak berharap, ya jangan sampai nanti setelah kita melaksanakan tatanan ini atau New Normal Life ini ternyata kemudian muncul kasus yang baru yang lebih banyak lagi, itu yang tidak kita harapkan tentunya. Sehingga masyarakat diharapkan betul bahwa kesadaran masyarakat selama ini yang alhamdulillah sudah teratur, tertib, disiplin, memakai masker setiap keluar rumah, kemudian selalu cuci tangan setiap saat, kemudian menjaga jarak, kemudian jangan berkumpul terlalu banyak. Nah, itu yang harus diharapkan diteruskan setelah daerah kita, khususnya Luwu Utara ini sudah dianggap katakanlah kasus pandemi sudah terkendali. Itu harapannya seperti itu. Nah, sehingga harapan kita bahwa kasus ini betul sudah berakhir dan tidak muncul kasus-kasus yang baru. Itu harapannya sebenarnya. Kita beralih ke informasi lainnya di mana kami akan menghadirkan sejumlah rangkuman terkait kegiatan pemerintah daerah selama sepekan ke depan dalam Lutra Sepekan News Highlight, dan berikut kami sajikan informasi selengkapnya untuk Anda. Dengan menempuh jalur darat, Bupati Luwu Utara Ida Putri Indriani bersama Kepala Kantor Pos Luwu Raya memantau penyaluran bantuan hingga ke perbatasan Sekorampi.
Selain desa Taloto yang berada di perbatasan, rombongan juga mengelilingi sejumlah desa yang berada di wilayah pedalaman Seko. Salah satunya dengan memenuhi undangan warga untuk berkunjung ke desa Hoyane, kecamatan Seko. Tak hanya itu, dinobatkan sebagai bupati perjakan kaki di Hoyane, Indah pun memberikan hadiah dengan meresmikan UPT SMP Negeri 9 yang sebelumnya berstatus sebagai kelas jauh UPT SMP Negeri 1 Seko. Sementara itu pula, masih dalam rangkaian pemantauan penyaluran bantuan, pemilik sapaan Karib IDP itu pun mengakhiri seluruh rangkaian perjalanan dengan meresmikan air bersih di Desa Malimongan di wilayah Seko Lemo. Pemerintah daerah Luwu Utara salurkan 40.000 bibit kakao bagi para petani. Penyediaan bibit sendiri dialokasikan melalui anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, meski sebelumnya pemerintah memutuskan untuk memangkas jumlah anggaran guna penanggulangan COVID-19. Meski demikian, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani menegaskan tidak akan memotong anggaran yang bertujuan untuk mendorong pergerakan ekonomi guna memastikan sektor pertanian tetap bertahan di masa sulit sekalipun. Penyaluran bibit akan disalurkan secara bertahap dan akan disebar bagi para petani kakao yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memperpanjang masa tanggap darurat COVID-19 hingga 7 Juni 2020 mendatang setelah sebelumnya berakhir pada 31 Mei. Keputusan itu diambil usai rapat koordinasi pemulihan penanganan COVID-19 bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Organisasi Keagamaan dan Pimpinan SKPD yang berlangsung di Aula Lagaliko Kantor Bupati Luwu Utara Selasa 2 Juni lalu. Dalam rapat itu pun Indah menyebutkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk melakukan uji coba terhadap tatanan kehidupan baru pada masa pemulihan pasca COVID-19. Demikian sejumlah informasi yang telah kami hadirkan melalui program Lutra Sepekan edisi minggu pertama di bulan Juni tahun 2020. Kami kembali mengingatkan Anda pemirsa, bagi Anda yang ingin mengakses seluruh informasi yang telah kami lansir sebelumnya, Anda dapat mengakses portal resmi kami di luwutarakap.go.id atau langsung saja ke fanpage resmi milik pemerintah daerah di Dinas Kominfo Luwu Utara. Atau bagi Anda yang ingin mengetahui perkembangan terbaru terkait dengan data update COVID-19 di Kabupaten Luwu Utara, Anda juga dapat mengaksesnya di laman fanpage milik kami di Gugus Tugas COVID-19 Luwu Utara. Dan juga bagi Anda pengguna Instagram, Anda juga dapat mengakses informasi yang sama di laman atau di Instagram resmi kami di @diskominfo Luwu Utara. Nah, kami juga memiliki channel YouTube yang dapat Anda akses untuk melihat apa saja sih beragam konten yang kami hadirkan untuk Anda di channel YouTube kami, Dinas Kominfo Luwu Utara. Demikianlah seluruh rangkaian program Lutra Sepekan edisi pekan ini. Saya Putri Itani mewakili seluruh kerabat kerja dari tim Humas IKP Kominfo Luwu Utara mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan tetap sehat.